Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan yaitu suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan itu merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan laba atau rugi yaitu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu yang meliputi penghasilan dan beban. Atau ada pendapatan dan biaya. Laporan laba rugi dapat menunjukkan hasil usaha atau kinerja perusahaan pada kurun waktu tertentu. Merupakan laporan atas kinerja operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu. Dapat memberikan informasi tentang profitabilitas perusahaan serta membantu investor dan kreditor dalam memprediksi jumlah waktu dan tingkat arus kas di masa mendatang. Bentuk laporan laba rugi ada dua. Yang pertama adalah laporan laba rugi bertahap atau multiple step. Bentuk laporan laba rugi multiple step ini ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Ini adalah bentuk laporan laba rugi bertahap atau multiple step. Bisa dilihat di sini kan, ada pendapatan usaha, biaya usaha, biaya apa saja ya. Dan biaya A, biaya B, biaya C. Katakan biaya A-nya ada biaya iklan, ada biaya transportasi, biaya gaji ya. Disesuaikan dengan jenis usahanya, biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan pada usaha tersebut. Kemudian ada total biaya, pendapatan usaha dikurang biaya usaha, laba atau rugi usaha. Setelah itu ada pendapatan atau biaya di luar usaha. Ada pendapatan A, biaya A. Sebagai contoh untuk pendapatan biaya di luar usaha adalah biaya yang di luar usaha pokok perusahaan tersebut. Misalnya ada perusahaan percetakan. Kemudian usahanya adalah percetakan. Tapi ada gedung yang tidak terpakai oleh perusahaan tersebut. Kemudian gedung tersebut disewakan. Maka muncul pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini yang dimaksud pendapatan di luar usaha. Ya, jadi pendapatan sewa tidak termasuk ke dalam pendapatan usahanya. Ya, usaha pokoknya adalah percetakan. Kemudian ada biaya apa saja. Setelah itu baru total pendapatan atau biaya di luar usaha. Hasil akhirnya adalah laba atau rugi bersih ya. Berapa? Nah, biasanya laporan bentuk multiple step ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan dagang, perusahaan manufaktur ya, yang lebih menginginkan laporan yang bentuknya komplit ya, atau terpisah antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Begitu juga dengan biaya usaha dan biaya di luar usaha ya. Bentuk kedua ada laporan laba atau rugi satu tahap atau single step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Ini bentuk laporan satu tahap atau single step. Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada kan pemisahan antara biaya pendapatan usaha, biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Semuanya digabung ya. Di sini ada pendapatan usaha, sebagai contoh misalnya ada pendapatan usaha jasanya apa.
Kemudian ada yang tadi ya kita sudah contohkan, ada pendapatan sewa ya, pendapatan sewa di luar usaha itu dimasukkan ke dalam pendapatan usaha. Kalau yang multiple step tadi kan dipisah ya antara pendapatan usaha dan di luar usaha. Kalau yang di single step ini gabung ya, tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Begitu juga dengan biaya-biaya usaha dan biaya di luar usaha. Biasanya bentuk laporan single step ini digunakan oleh perusahaan jasa. Ini ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Nah, jadi laporan perubahan modal ini ada perubahan baik laba atau rugi bersih dalam suatu periode. Dikurangi dengan price kalau ada price ya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Jadi yang pertama ada modal awal dikurangi dengan penambahan atau pengurangan modal, yaitu laba atau rugi bersih dikurang dengan price, hasil akhirnya adalah modal akhir 31 Desember ya. Selanjutnya ada laporan perubahan laba ditahan. Adalah laporan laba bersih yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Terdiri dari laba ditahan awal periode dikurangi dengan atau ditambah laba atau rugi bersih dikurangi dengan price dikurangi dengan dividen. Hasilnya adalah laba ditahan akhir periode yaitu 31 Desember. Selanjutnya adalah neraca atau balance sheet, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas suatu unit usaha pada saat tertentu. Laporan keuangan neraca dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk kontrol dan bentuk stafel. Bentuk kontrol ini adalah laporan neraca bentuk kontrol. Aktivanya di sebelah kiri, pasifanya di sebelah kanan. Ya. Di sini ada aktiva lancar apa saja. Sebagai contoh misalnya ada bank, ada kas, ada piutang, persediaan, perlengkapan, dan lain sebagainya. Total aktiva lancar, di bawah ada aktiva tetap. Sebagai contoh gedung, dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung. Peralatan ya. Kalau perlengkapan dia aktiva lancar. Yang ingat ya, selalu ingat perlengkapan aktiva lancar, kalau peralatan baru aktiva tetap. Peralatan dikurang dengan akumulasi penyusutan peralatan ya. Jadi hasil dari aktiva tetap gedung sama peralatan total aktiva tetap. Total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap, hasilnya adalah total aktiva. Di sebelah kanan ada pasiva. Ada pasiva yaitu di sini hutang lancar, ada hutang lancar ini adalah hutang yang harus dilunasi atau dibayarkan dalam kurun waktu di bawah 1 tahun. Sebagai contoh ada hutang dagang atau hutang usaha, ada hutang pajak, hutang gaji ya. Total hutang lancar ditambah nanti total hutang lancar ada hutang tetap. Hutang tetap itu hutang yang lebih dari 1 tahun. Sebagai contoh ada hutang bank ya. Kemudian total hutang tetap. Selanjutnya ada modal ya. Modal laba ditahan, total modal dan laba ditahan. Total pasiva penjumlahan dari hutang tetap, hutang lancar, hutang tetap, total hutang lancar, total hutang tetap, total modal dan laba ditahan. Ya. Ini yang bentuk kontrol, neraca bentuk kontrol. Kemudian ada neraca bentuk stafel. Bentuk stafel isinya sama saja. Yang membedakan adalah bentuknya saja. Kalau yang tadi di sebelah kiri dan sebelah kanan,
Aktiva sebelah kiri, pasifa sebelah kanan. Kalau ini aktiva di atas, pasifanya ada di bawah. Kita akan membahas kasus atau contoh soal, latihan soal ya, dari Askia Dekorator. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai neraca lajur Askia Dekorator. Terdapat laba bersih untuk Askia Dekorator yaitu 3.228.000. Dari neraca lajur ini diminta untuk membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Ini adalah laporan laba rugi Askia Dekorator. Laporan laba rugi ini semua diambil dari neraca lajur yang kita buat ya. Kita buat di kolom laba rugi. Ada pendapatan jasa sebesar 11.080.000, ada biaya gaji, biaya listrik, air dan telepon, biaya pemakaian perlengkapan, biaya bunga, biaya akumulasi penyusutan peralatan, biaya akumulasi penyusutan kendaraan. Total biaya-biaya yaitu 7.852.000. Pendapatan jasa dikurangi dengan total biaya-biaya, hasilnya adalah laba bersih sebesar 3.228.000. Hasil laba bersihnya ini harus sama dengan neraca lajur. Kalau berbeda berarti ada yang keliru atau ada yang salah ya. Ini adalah bentuk laporan laba rugi single step. Kemudian ada laporan perubahan modal. Ya, laporan perubahan modal untuk Askia Dekorator. Laporan ya, ini laporan perubahan modal ya, bukan laba ya, ini laporan perubahan modal per 31 Desember 2010. Modal 10 Desember 2010 30 juta ya. Kemudian ada laba 3.228.000, price 2 juta, penambahan modal sebesar 1.228.000 karena ada laba dikurangi dengan price. Jadi penambahan modalnya hanya 1.228.000. Modal akhirnya 31 Desember 2010 adalah 31.228.000. Nah, ingat ya, ini bukannya laba tapi laporan perubahan modal. Selanjutnya ada laporan neraca. Ada laporan neraca Askia Dekorator, neraca per 31 Desember 2010. Ada aktiva terdiri dari aktiva lancar, ada kas, dan perlengkapan. Total aktiva lancarnya 18.250. Aktiva tetap kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Total aktiva tetap 40 juta. Total aktivanya adalah 58.250.000. Kewajiban dan modal. Ada hutang jangka pendek, hutang gaji, hutang bunga. Total hutang jangka pendeknya 22.000. Ada hutang jangka panjang ya, hutang wesel, total hutang adalah 27.022.000. Ada modal. Modal di sini adalah yang kita ambil dari laporan perubahan modal. Jangan diambil dari yang neraca saldo, ambil dari yang laporan perubahan modal. Kalau diambil dari yang neraca saldo nanti hasilnya tidak balance. Harus diambil dari laporan perubahan modal. Total kewajiban modal adalah 58.250.000. Jadi total aktiva dengan pasifanya harus sama. Pasifa bisa juga dibilang dengan kewajiban dan modal sama ya. Sekian pembahasan saya mengenai laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini kita ambil semua dari neraca lajur. Karena fungsi dari neraca lajur itu adalah untuk mempermudah membuat laporan keuangan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.